Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih isi kemah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Ini adalah video part keempat dari latihan ASTS. Memang durasinya agak pendek ya, jadi Bapak bikin 20 menit, jadi biar tidak terlalu panjang durasinya, kemudian menontonnya juga tidak terlalu membosankan. Mudah-mudahan tidak membosankan dan bermanfaat. Kita lanjut ke kata sebelumnya adalah kita membahas soal nomor 17. Berarti di part ini kita akan bahas soal video di soal nomor 18. Oke, di soal nomor 18 ini kubus masih sekitar kubus KLMN OPQR. Yang diinformasikan adalah tentukan jarak titik N ke garis MR. Jadi jarak titik ini ke garis MR itu yang ditanyakan, tapi informasinya jika diketahui jarak K ke titik M. K ke titik M yang diinformasikan ini ada di bawah ya. Kita tahu bahwa titik adalah diagonal sisi. Nah, ini adik-adik tentu sudah bisa membedakan diagonal sisi dan diagonal ruang. Diagonal sisi kita punya, maka kita wajib cari R langsung. Carinya R-nya dari diagonal sisi, seret dibagi akar 2. Di sini 8 akar 5. Sehingga kita bisa akar 5-nya tentu tidak bisa ya, 8 dibagi 2 itu 4. Akar 2 naik, kemudian akar 5. Sehingga kita bisa peroleh nilai R-nya adalah 4 akar 10. Ya, sudah punya. Nah, yang ditanyakan dalam informasi yaitu titik N ke garis MR. Titik N ke garis MR. MR yang mana? MR yang ini. Nah, titik N. Nah, jawabannya apakah N ke M? Berarti MN ya. Apakah N ke R? Berarti NR. Kita cek jawabannya yang benar yang mana. Ya, M ke N itu adalah rusuk, sedangkan N ke R pun juga rusuk. Nah, dua-duanya rusuk, maka bukan jawaban keduanya. Artinya di antara M dengan R. Di antara M dengan R kalau kita tarik garis seret. Nah, ini siku-siku. Nah, di sini titiknya kan nggak ada huruf lain nih, maka kita misalkan titiknya namanya adalah X. Jadi yang dimaksud dalam soal itu jawabannya tentunya adalah NX ya, gitu. Nah, NX kalau kita lihat ini, kalau adik-adik cermat dalam hal mengamati benda di bangun di sini, N ke X lalu diteruskan ke Q itu adalah diagonal sisi. Jadi ini adalah setengahnya dari diagonal sisi NQ. Nah, NQ siapa? NQ itu diagonal sisi, sehingga kita bisa peroleh. Padahal informasinya tadi sudah ada DS ya, berarti kita nggak perlu cari R sebenarnya berarti ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita sudah dapat cari R. Berarti S, berarti setengah dari diagonal sisi DS. DS kan 8 akar 5. Nah, ini diagonal sisinya kita sudah ada, jadi nggak perlu hitung R berarti ya. 8 dibagi 8 setengahnya kan 4 ya, kemudian akar 5, sehingga kita dapat ini. Seandainya pun kita tidak menyia-nyiakan nilai R, maka informasinya bisa kita dapatkan dengan cara ini kan garis R-nya seret. Nah, kemudian garis berikutnya ini yang ke bawah seret, kemudian ini. Nah, berarti ini kan adalah N, kemudian ini adalah M, kemudian ini adalah R. Yang diminta dalam soal itu adalah yang dari N ke R yang seret membentuk huruf T, karena ini adalah sama kaki. Nah, jadi kalau sama kaki, tengah-tengahnya di garis seret, jadi kiri dengan kanan akan sama. Kalau ini berarti atas dengan bawah, maka segitiganya luasnya sama. Kalau kita dapatkan nilainya berapa? RR-nya 4 akar 10. Yang ini 4 akar 10. M ke R itu diagonal sisi, kan diagonal sisinya 8 akar 5. Sehingga ini kan hurufnya X ya, tadi kita dapat. Nah, NX bisa didapat dengan cara rumus T ya, seret titik. Nah, di sininya yang miring 8 akar 5 yang ini. Kemudian yang atasnya 4 akar 10, 4 akar 10. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Ini akar 10 ini dengan akar 5 dapatnya akar 2.
4 sama 8 dapatnya 2 di bawah ya. Nah sisanya berarti kan di atasnya itu ini bisa, oh masih bisa 4 dibagi 2 berarti 2, berarti sisanya adalah 2 akar 10 kemudian akar 2, sehingga kita bisa peroleh 2 akar 10 itu ini atau 10 kali 2 jadi 20 boleh, berarti dapat 20 itu 4 dikali 5. Jadi akar 4 yaitu 2, akar 5 tetap, jadi 2 kali 2 4 akar 5 sama ya, 4 akar 5 juga intinya. Nah kita lanjut ke soal nomor berikut, soal nomor 19. Perhatikan kembali kubus ya, kubus KLMN OPQR. Jarak titik K ke garis MO, yang diminta K ke garis MO bila mana diketahui jarak titik Q ke O, Q ke O yang atas. Nah berarti DS ya, ini informasinya DS lagi, DS nya adalah 8. Kalau kita mau cari R ya nggak masalah, cari R berarti seret dibagi akar 2, di sini 8, sehingga kita bisa peroleh nilai R adalah 8 dibagi 2 4 akar 2, jangan lupa naik. Nah gitu, simpel ya. Kemudian kita lihat yang diminta dalam soal ini adalah apa mintanya ini, K ke MO, K terus MO, berarti MO itu adalah diagonal ruang ya, di K, berarti K ini seret. Ini kalau diterusin nggak ke Q ya, berarti yang diminta adalah berarti jarak K ke MO itu kan diagonal ruang, jadi K titik K ke diagonal ruang, berarti rumusnya kita menggunakan seret, ini M, ini O, kemudian warna hitam, kita ganti warna hitam dulu, warna hitam, O ke K, kemudian ke M, ini siku-siku, ini K. Kemudian yang diminta dalam soal itu adalah yang berwarna biru, ini seret, siku-siku. Ini tidak sama kakinya ya, kalau kakinya sama berarti tengah-tengah. Nah, kalau soal yang tadi sebelumnya ya, soal nomor 18, nah ini sama kaki, maka nanti hasil yang ininya pun panjangnya sama gitu. Jadi R ke X ke M sama panjangnya. Nah tapi kalau ini kan tidak sama kaki, karena K ke O itu adalah rusuk, K ke O nilainya rusuk, K ke M, nah K ke M ini, nah ini K ke M itu diagonal sisi, sementara M ke O adalah diagonal ruang. Berarti kita sudah dapat ya 4 akar 2, ini ya 4 akar 2, kemudian diagonal sisinya adalah 8, diagonal ruangnya berarti kan 4 akar 2 dikali akar 3 ya, berarti tulislah 4 akar 2 dikali dengan akar 3. Nah, nanti jawabnya 4 akar 6. Nah kan kalau itu kita menghitungnya dengan cara pakai rumus ini kan, K ke siapa nggak ada hurufnya ya, misalkan kita kasih hurufnya adalah yang mana ya, kita maunya misalkan X lagi lah, nggak ada huruf lah, ini kita mau X, sebenarnya nggak selalu X, berarti KX sama dengan seret titik, sisi miringnya taruh di bawah 4 akar 6. Kemudian yang lainnya ditulis, tulisnya berapa ya, di sini 8 boleh, yang di sini 4 akar 2, jadi bebas ya yang mana. Kemudian kalau kita bagi ini 4 sama 4 hilang. Oke, akar 2 dengan akar 6, berarti akar 3 ya, akar 3 nya kan di bawah ya, karena yang paling gede 6 itu ada di bawah, berarti menyisakan 8 per akar 3. Jadi 8 bagi 3 nggak bisa, tulis 8 bagi 3, kemudian jangan lupa akar 3 nya naik. Itulah panjang dari KX ya, jadi panjang KX itu jarak titik K ke garis MO, namanya KX. KX besarnya 8/3 akar 3 ya, kan logikanya kalau yang sebelumnya K ke M berarti jawabannya adalah KM, terus K ke O jawabannya berarti KO. Kita lihat K ke M adalah DS, K ke O adalah R, berarti kan jawabannya harusnya kan rusuk, karena yang paling dekat, dari yang paling dekat itu kan DS sama R kan deketan atau pendekan R, maka jawabannya harusnya KO. Tapi dilihat
ternyata kalau dilihat oleh kita ya, KO, nih KO dengan MO itu tidak membentuk huruf L. Masa huruf L begini? Nah, salah ya, huruf L itu harusnya kan seperti ini, balik ya, harusnya lurus. Jadi nggak bisa, jadi tidak bisa membentuk huruf L, sehingga kita bisa membentuknya dengan cara membentuk huruf lainnya, yaitu huruf T. Ya, beda yang ini, saris sama ini seret, jadi huruf T gitu ya. Jadi kita bisa membentuk dengan menggunakan huruf T. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu di soal nomor 20. Kita kembali lagi ke balok ini. Jika diketahui panjang garis GH adalah 14, mana GH? G ke H berarti panjang 14. Panjang garis CG berarti tingginya 12 akar 3. Kemudian EH itu lebarnya berarti 10 akar 2. Yang ditanya adalah jarak titik D ke garis CH. D ke CH, ini D, kemudian CH yang ini. Nah, ini CH. Nah, berarti D di sini. Nah, apakah jaraknya dapatnya DH atau DC? Karena ini tidak membentuk huruf L, ini juga tidak membentuk huruf L, sehingga jawaban yang memungkinkan yaitu adalah membentuk huruf T. Huruf T-nya berarti yang sini, seret, siku-siku. Nah, berarti kita punya segitiganya. Kita segitiganya kan gini, garis dulu, seret, ini D-nya. Nah, kemudian ininya apa, CH-nya ya, ini CH, ini C, ini H. Nah, gitu kan. Kemudian kita gambar pakai warna ini oranye, seperti ini, seret, ini siku-siku, ini siku-siku. Nah, ini namanya misalkan X lagi lah, orang nggak ada huruf X kan, kalau udah ada 2 kali nggak boleh. Ini kan gambar yang berbeda. Jadi kalau sudah, cari tahu nilainya berapa aja, nilainya siapa aja. DC atau CD di sini, CD itu sama dengan GH 14. Kemudian DH itu tinggi sama dengan CG, berarti 12 akar 3. Nah, ini kan Pitagoras untuk dapetin CH. CH dapetinnya berarti kan 14 dengan 12 akar 3. Kita cari FPB dari 12 dengan 14. Ini bilangan bulat ya, bilangan bulat genap ya, gelap. Itu berarti bisa dibagi 2. Bagi 2 kan 6, ini 7. Nah, 6 bagi 2 masih bisa, tapi 7 nggak bisa, nggak boleh. 6 bagi 3 bisa, 3 nggak bisa. 6 bagi 5 nggak bisa, 7 bagi 5 nggak bisa. Lanjut, habis 2, 3, 5 berarti 7. 6 bagi 7 nggak bisa, berarti sudah lewat. Kalau sudah lewat sudah selesai. Berarti jawabannya hanya 2. Berarti ini adalah dapatnya 2. Berarti di sini 2, di sini 2, maka di sini 2. 2 kali berapa? 2 kalau 12 kan 2 kali 6, berarti di sini 6. Kita warna yang berbeda biar kontras. Di sini 6. Jangan lupa akar 3-nya naik. Turun ya, masuk di situ. Di sini 14 itu berarti 2 kali 7. Nanti jangan lupa di akar. Kita lihat yang sama sudah lupakan, kemudian yang ini adalah 6. 6 kali 6 36. Akar 3 kali akar 3 3. 36 kali 3 108. Yang ini 7 kali 7 49. Jangan lupa ini sisi miring. Yang CH ini sisi miring ya. Kalau sisi miring berarti ditambah. Tambah 8 tambah 9 17, simpan 1. 4 tambah 0 4, tambah yang disimpan 5. 1 jadi 157. Nah, ini jadi CH itu adalah 2 akar 157. Tapi itu bukan jawaban ya. Yang diminta adalah jarak D ke garis CH. Ya kan, tadi D ke C itu tidak lurus dengan CH, berarti bukan. Kan jawabannya harusnya kan D ke C berarti kan CH, atau D ke H adalah DH gitu kan. Jadi jawabannya apakah yang ini dengan yang ini tidak membentuk huruf L, yang ini dengan yang ini tidak membentuk huruf L, berarti tidak keduanya, maka jawabannya adalah DX membentuk huruf T. Yang ini membentuk huruf T. Jadi kita bisa dapatkan nilainya adalah garisnya seret titik
sisi miringnya di bawah 2 akar 157, yang di atasnya adalah 12 akar 3. Jadi balik lagi yang ininya ya, kemudian sama 14. Ada yang bisa dicoret nggak? Ada. 2 dengan 6, 2 dengan 6, 2 dengan 12, 6 malah disebutin langsung. Berarti di sini adalah 6. Kemudian angka lagi, ada lagi yang sama nggak perkaliannya? 157. Nggak bisa ya. Kalau udah nggak bisa, maka jawabannya adalah 7 tambah 5. Ini bisa nggak dibagi 3 maksudnya? Kalau nggak bisa ya berarti selesai. Berarti saya 6 kali 14 itu 6 kali 4 24, berarti 4 simpan 2, jadi 8 ya. 8 per akar 3, 8 akar 3 per akar 157. Akar 3 sama dengan akar 157 nggak bisa ya, karena kalau 7 tambah 5 12 tambah 1 13, 13 tidak bisa dibagi 3, tidak habis dibagi 3, sehingga 157 tidak bisa dibagi 3. Berarti mau nggak mau ya biasa saja menghitungnya. Berarti 84 dibagi 157. Jangan lupa akar 157 nya naik, dan jangan lupa temennya nih, temennya itu akar 3 dari awal ditulis, sehingga dapatnya 84 per 157 akar 157 kali 3, 3 kali 7 1 21 ya, simpen 2. 5 kali 3 15 tambah 2 17, nyimpen 1, 1 kali 3 3 tambah yang disimpan 4. Jadi jawabannya dari nilai dx, yaitu jarak D ke garis CH, yaitu 84 per 157 akar 471. Nah, itu kalau cara menghitungnya. Jadi cara menghitungnya kalau dari balok sebelumnya kan hanya menghitung panjang CH. Kalau sekarang jarak dari D ke CH. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 21. Perhatikan balok lagi, masih balok KLMN. Jika diketahui panjang garis QR 12 akar 6, QR 12 akar 6. Kemudian panjang K ke O, K ke O, KO yang tinggi berarti 12. Kemudian LM, L ke M 18 lebarnya ya. Nah, yang diminta tentukan jarak P ke LQ. Berarti kita cari LQ. Mana LQ? Nih LQ, berarti yang ini ya. P berarti yang ke sini ya, berarti kan cari yang ininya. Berarti yang diminta dalam soal itu LQ nya adalah yang ini. Seret membentuk huruf T ya, karena PQ dengan PL terhadap QL itu tidak siku-siku, tidak membentuk huruf L. Kita lihat kan kalau digambar, kalau misalkan gambarnya diluruskan, nih lurus ini saya buat lurus. Nah, ini kan kita bisa lihat dengan jelas, ini L, ini M, ini sisi ya, sisi LMQP ya. Nah, ini. Nah, kemudian kan kalau seandainya ini saya bentuk L ke Q, berarti kan yang ini garisnya. Nah, sementara ini nilainya LM itu 18 ya, atau di sini 18 sama saja. P ke L itu adalah tinggi sama dengan OL ke P itu adalah K ke O 12 tingginya. Maka di sini juga 12. Nah, yang diminta kan ini tidak membentuk huruf L. Yang ini pun juga tidak membentuk huruf L terhadap QL ya. P, apakah jawabannya PQ atau jawabannya LP gitu kan? Gitu ya. Ternyata tidak membentuk keduanya ya kan, kalau dilihat itu tidak membentuk. Yang ini tidak membentuk terhadap ini tidak membentuk huruf L, dan ini pun terhadap ini tidak membentuk huruf L, sehingga jawaban yang memungkinkan membentuk huruf T. Bentuk huruf T nya dari mana? Ya berarti dari P ya, kita bikin huruf T seret sehingga siku-siku. Nah, kalau sudah cari QL nya dulu, kita buat segitiganya. Ini kan seperti ini. Nah, ini P, ini Q, ini L. Kita di garisnya ya, yang ini misalkan X lagi, nggak ada huruf X soalnya di sini. Berarti P ke L 12, ini 18. Nah, dicari tahu apa nilainya. Kita lihat 18 dengan 12, kita cari ini di sinilah, nih 12 18 dibagi 2
bagi 2 dapatnya 6, bagi 2 dapatnya 3. Nah ini masih bisa, bagi 2 nggak bisa karena ada 3, berarti bagi 3. 6 bagi 3 2, 3 bagi 3 1. Nah 2 dan 1 sudah berhenti. Ini jawaban FPB nya, berarti FPB nya sama dengan 2 kali 3 yaitu 6. Sehingga di sini 6, di sini 6, di sini pun jawabannya adalah 6. Kita lihat 6 kali berapa? 18. 3. 6 kali 2, atau lihat aja di terakhirnya gitu ya, yang berapa? Kok salah ya? Oh maaf, ini kalau 18 bagi ini ada kesalahan. Oke, kesalahannya dihapus. Nah maaf, sana kelihatannya berbeda. Nah ini kita lihat 18 bagi 2 9 ya. Nah ini masih dihapus. Ini 18, sorry. Tadi ngeliatnya salah. 18 dibagi 2 9. Nah, ini bagi 3. 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3. Nah, ini selesai. 2 dan 3 udah selesai. Berarti 6 tetap FPB-nya. Berarti ini 12 kan 2 nih tuh. 6 2. Kemudian 18 6 3. Berarti 6 kali 3. Sehingga yang tidak sama 2 kali 2 4. 3 kali 3 9, karena ini garis miring maka akarnya ditambah 9 ditambah 4 sehingga dapatnya 13. Nah kalau ditanyanya PX, nah, rumus PX kan jangan lupa kayak marker tadi, seret titik isi miring taruh di bawah, yang lainnya ditulis 12, sini 18 gitu. Tadi kesalahan FPB ya. Nah diingat-ingat nanti, tapi di sini ya benar kok ininya. Oke, ini 12 dibagi 6 dapatnya 2. Sisanya dapatnya 2 kali 18 36 per akar 13. Ingat ini per akar 13 di bawah ya. Bukan 36 akar 13. Nah, 36 dibagi 13 gak bisa, tidak habis. Berarti tulis 36 per 13, akar 13 ya naik. Inilah jawaban dari panjang PX. Panjang PX itu adalah panjang dari P ke LQ. Jadi jawabannya PX, jawabannya 36 per 13 akar 13. Itu ya. Itu jawaban dari ini. Merupakan video terakhir dari part keempat, soal terakhir dari video part keempat ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan jangan bosan untuk soal-soal selanjutnya di part berikutnya ya, yang akan kita bahas dari soal nomor 22. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya berbagi untuk menginspirasi.